Halo, saya Salman Aristo. Saya CEO dari Wahana Kreator. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan investor soal film Tumbal Darah yang kami produksi bersama Magma Entertainment. Saya Charles Gozali dari Magma Entertainment, di mana saya berperan sebagai sutradaranya. Saya berkarir di industri film Indonesia sejak tahun 2004 sebagai penulis skenario. Sekitar tahun 1992 mungkin, atau 93. Saya sudah menulis adaptasi Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Garuda di Dadaku, Sang Penari, Bumi Manusia. Lalu tahun 2009 saya membentuk Wahana Penulis di tahun 2018 yang berubah namanya menjadi Wahana Kreator Nusantara. Bersama Wahana Kreator Nusantara, kami sudah memproduksi 3 layar lebar, 2 garis biru, Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, dan Like and Share. Lalu juga serial, Sayo Sakato, Indonesia Biner, Klub Kecanduan Mantan, dan The Aces, dan juga Dapur Napi. Karena keluarga kami adalah keluarga pembuat film, ayah saya dan Linda, kakak saya, adalah Henry Gozali dari Garuda Film yang memulai karirnya dari tahun 1969. Saya mulai mencoba untuk ikut aktif di Garuda Film di sekitar tahun 90-an awal, dan di tahun 2003 saya dan Linda mendirikan Magma Entertainment. Kami bersama dengan Magma Entertainment memproduksi Tumbal Darah ini. Jadi posisi saya sebagai produser bersama dengan Linda Gozali dari Magma Entertainment, dan Mas Charles Gozali menjadi sutradaranya dari Magma Entertainment. Film Tumbal Darah bercerita tentang perjuangan seorang bapak yang diperankan oleh Martino Leo dengan istrinya yang diperankan oleh Salum Ratu yang berusaha untuk menyelamatkan bayi mereka yang ada di kandungan istrinya yang berusia 8 bulan lebih dari sebuah kejadian atau trauma yang seakan mengejar mereka, karena sepasang suami istri ini pernah memiliki seorang anak dan kemudian meninggal dalam kecelakaan. Trauma tidak bisa menyelamatkan buah hati mereka itu kembali datang di saat istrinya yang sedang mengandung berusia 8 bulan lebih, dan dalam kondisi himpitan ekonomi, kehidupan yang begitu penuh dengan tekanan, mengalami kecelakaan. Dan dalam kebutuhan untuk mendapatkan pertolongan medis, semua itu terjadi di awal pandemi. Sulit sekali bagi orang-orang yang pada saat itu tidak memiliki dana dalam jumlah besar untuk bisa mendapatkan pertolongan secara cepat. Nah, kondisi itu kemudian mengantar sepasang suami istri itu untuk kemudian menemukan sebuah alternatif untuk bisa mendapatkan bantuan medis yang mereka harapkan bisa menyelamatkan bayi dalam kandungan, tetapi kemudian ternyata malah mendatangkan bencana yang lebih besar. Filmnya sudah selesai diproduksi, sekarang sedang masuk ke masa post-production. Saya, Mas Salman Aristo, dan teman-teman dari tim produksi akan melihat first draft editing dalam waktu dekat, yang kemudian mudah-mudahan bisa menemukan format terbaik dalam bentuk durasi dan potongan gambar yang biasa kita sebut picture lock. Setelah itu, film akan masuk ke dalam tahapan pengisian musik, grading gambar, kemudian sound effect, sound design, sebelum menuju kemudian finalisasi akhir film nantinya. Membuat sebuah film horor yang bisa memberikan pendekatan yang fresh. Horor di Indonesia itu sekarang sudah menjadi pop culture. Bisa dilihat dari tahun ke tahun, film-film terlaris di Indonesia itu hampir selalu didominasi oleh film-film horor. Itu kayak semacam satu genre yang tidak pernah mati, dan bahkan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Penonton horor itu sudah punya penonton setianya, di mana pengalaman menonton beramai-ramai ke bioskop dan kemudian merasakan ketakutan, keseraman, dan mungkin bisa berteriak bersama-sama itu merupakan hal yang banyak dicari penonton saat ini. Nah, dengan banyaknya film horor yang hadir di Indonesia setiap tahunnya, menjadi tantangan besar untuk mencari sebuah film horor dengan pendekatan cerita terutama, dan juga produksi yang memiliki sesuatu yang lebih baru, yang lebih fresh.
Dan biasanya itu kita dapatkan dengan menghadirkan sebuah subgenre baru di dalam genre horor. Nah, saat kemudian teman-teman dari Wahana Kreator, Mas Salman Aristo dan Mas Arief kemudian datang lalu menghadirkan cerita Tumbal Darah ini, kami merasakan ada sesuatu yang sangat unik dan berbeda, yang kemudian menarik kami untuk bekerja sama, dan itu terjadi dengan cukup cepat ya. Jadi kalau menurut apa yang saya dengar dari teman-teman di Wahana Kreator, kerjasama ini adalah salah satu kerjasama yang dari proses kita saling dengar cerita, komunikasi, masuk kesepakatan kerjasama, sampai selesai syuting, itu prosesnya berjalan lancar. Sehingga mudah-mudahan apa yang kemudian kami harapkan hari ini dengan hadirnya teman-teman investor dari B-Share juga bisa berjalan dengan lancar, dan banyak yang kemudian mendukung film Tumbal Darah. Kalau melihat dari tahapan yang sedang berjalan, di mana filmnya sedang masuk di tahap post-production, kemungkinan filmnya akan siap menjelang pertengahan tahun. Sehingga kalau mengacu kepada itu, tanggal rilis yang tepat itu ada di sekitar kuartal ketiga mungkin dari tahun 2024 tahun ini. Itu salah satu mungkin target yang akan kita kejar. Tapi tentunya kepastiannya nanti akan melihat juga film-film apa yang kemudian disandingkan 21 di bulan-bulan yang kemudian berjalan, karena ketepatan memilih waktu rilis dan film-film apa yang sedang main itu akan membantu biasanya kita menemukan hasil terbaik dari rilis filmnya. Kalau berbicara seri lanjutan atau sequel, teman-teman Wahana Kreator sebagai rumah yang mempunyai kekuatan tim penulis yang sangat handal. Mereka sebelumnya itu dari Wahana Penulis. Mas Salman adalah seorang penulis yang sudah punya rekam jejak sangat panjang dalam sukses banyak film Indonesia. Saya yakin akan bisa menemukan sebuah pengembangan konsep jika dirasa diperlukan. Tetapi saat ini sejujurnya belum ada pembicaraan ke arah sana, karena fokus kami masih 100% untuk kemudian menyelesaikan filmnya sebaik mungkin dan menemukan tanggal rilis terbaik dan format promosi yang terbaik. Horor ini adalah sesuatu yang menarik sekali ya. Dia sering sekali disalahartikan, dimiskonsepsi sebagai genre yang komersial gitu ya. Cuma berhenti di situ, jadi diperlakukan sebagai barang dagangan yang dianggap selalu laku gitu ya, genre yang dianggap sebagai ujung tombak kalau mau bicara soal box office. Ada benarnya, tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu. Horor itu, terutama kami di Wahana Kreator, kami percaya betul bahwa horor itu adalah pintu ruang cerita yang sangat luar biasa sekali untuk bicara soal kondisi sosial masyarakat gitu. Mau ngomongin politik, mau ngomongin konflik budaya dan yang lain-lain gitu ya. Itu horor adalah salah satu genre yang sudah bertahun-tahun dipakai gitu, bertahun-tahun digunakan sebagai quote-unquote senjata gitu ya oleh para filmmaker untuk berbicara hal yang lebih substansial lagi gitu. Jadi kami melihat horor sebagai genre yang bisa menjadi alat tutur gitu ya, alat bercerita kami untuk berbicara hal-hal yang lebih substansial lagi, lebih dari cuma sekedar bicara soal komersil dan yang lain-lain gitu. Karena kalau itu adalah masalah tren gitu ya. Tapi genre horor itu adalah sebuah genre yang penting gitu sebenarnya. Para B-Sharean perlu menonton film Tumbal Darah menurut hemat saya, karena film ini memang dimaksudkan untuk menjadi film horor yang berbeda, yang unik. Teman-teman dari Wahana Kreator dan kami dari Magma Entertainment melakukan pendekatan yang berbeda dengan mengangkat sebuah cerita di mana karakter utamanya adalah sepasang suami istri dengan latar belakang dari masyarakat Indonesia Timur. Sehingga kemudian dari bentuk budaya, dia saya rasa belum pernah ada di film horor Indonesia. Pemilihan casting tentu akan mengacu kepada kedua karakter tersebut yang juga saya rasa sebagai lead ya, yang kemudian memang membawa budaya dan latar belakang kehidupan Indonesia Timur ini juga baru di genre film horor, sehingga kondisi ini dengan diramu dengan cerita yang kuat, drama yang baik, latar belakang cerita yang kemudian bahkan membawa banyak isu sosial ke dalam penyajian ceritanya tanpa
meninggalkan elemen-elemen yang disukai penonton film horor, jump scare, ketegangan gitu ya, adegan-adegan berbahaya yang seru dan kemudian akan membuat para penonton itu bisa menjerit dan berpegangan di kursi, akan menjadikan ini sebuah pengalaman menonton yang baru, yang beda pada sebuah genre yang sudah sangat digemari dan tidak pernah mati di Indonesia. Sehingga kalau tidak nonton filmnya, ya yang rugi nanti teman-teman. Sehingga menurut saya jangan sampai ketinggalan saat rilis di bioskop. Bagi para investor yang melakukan investasi di film Tumbal Darah, tentunya akan dan harus datang karena pasti diundang ke dalam acara gala premier film dari Tumbal Darah. Dan biasanya yang banyak juga dilakukan dari para investor, saat filmnya rilis mereka bisa melakukan nonton bareng dengan komunitasnya, dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat, di mana mereka bisa menunjukkan satu bentuk keterlibatan di sebuah film yang kita sama-sama harapkan menjadi sebuah film yang digemari dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih untuk para investor yang sudah bertanya. Kalau Anda tertarik untuk berinvestasi ke Tumbal Darah, maka Anda tidak akan cuma berinvestasi ke film horor. Karena sebuah film tanpa dukungan dari para investor tentu akan menjadi sebuah proyek yang kurang solid, kurang lengkap. Anda juga akan berinvestasi ke sebuah cerita tentang cinta yang tidak sempurna tapi selalu diusahakan untuk menjadi kuat, cerita tentang seorang bapak yang selalu berusaha menjaga anak dan istrinya, dan juga tentang soal memperjuangkan kebenaran walau belum tentu menang. Itu yang akan Anda dapatkan kalau Anda berinvestasi ke Tumbal Darah.